Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek ibadah mengenai bagian azan dan iqomah. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktek azan terlebih dahulu, kemudian praktek iqomah. Nah, kemudian lanjutkan mengenai pembahasan materi mengenai azan dan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan dan iqomah. Tentu sebagai seorang muslim kita sudah tidak asing lagi untuk mendengar kata ini mengenai azan dan iqomah. Tentu ketika sudah waktunya sholat tiba, tentu kita akan mendengar suara azan, dan ketika kita akan melaksanakan sholat, maka seorang muazin akan melakukan iqomah terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana saat azan dan iqomah itu? Yang pertama adalah tentunya telah masuk waktu sholat. Jadi azan itu adalah fungsinya sebagai pemanggil atau pengingat kita untuk melaksanakan sholat. Nah, artinya kita wajib melakukan adzan setelah masuk waktu sholat. Kemudian niat azan. Nah, jadi kita harus berniat juga untuk melakukan azan untuk memanggil orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Walaupun misalnya kita berada di Indonesia ataupun misalkan kita berada di luar negeri seperti di Inggris atau di Amerika, azan itu dikumandangkan tetap dengan bahasa Arab. Tidak dengan, karena kita misalkan berada di Indonesia, azan dikumandangkan dengan bahasa Indonesia. Atau misalkan kita berada di daerah Sunda, azan dikumandangkan dengan bahasa Sunda. Tidak. Azan itu wajib dikumandangkan dengan bahasa Arab. Nah, selanjutnya azan diucapkan sesuai urutan. Jadi sesuai dengan ketentuan, azan itu tidak boleh kita lakukan secara acak ya, walaupun misalkan azan ini adalah pengingat atau panggilan. Lalu kita misalkan lebih baik kita lafalkan dulu hayya 'alas shalah, karena ini tujuan untuk mengajak sholat.
Tidak, tapi azan itu memiliki ketentuan bahwa memiliki urutan, dan azan itu harus diucapkan sesuai dengan ketentuan urutannya, yaitu dimulai dengan takbir 2 kali dulu, kemudian dilanjutkan dengan syahadat, dilanjutkan dengan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian diakhiri dengan takbir dan la ilaha illallah. Nah, kemudian lafaz itu diucapkan bersambung tanpa jeda berbicara atau tindakan lain, kecuali misalkan kita bersin atau batuk ya. Jadi, lafaznya itu jadi jangan sampai misalkan ketika kita sudah takbir 2 kali di awal, kemudian kita minum dulu atau kita berbicara dulu dengan teman, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita urutan azan, lafal azan itu harus dilakukan sesuai urutan dan tanpa jeda. Nah, kemudian tidak ada kata yang mengubah makna lafaz. Jadi jangan sampai kita menambah-nambahkan nih, misalkan ketika hayya 'alas shalah ditambah apa supaya misalkan maknanya lebih dalam. Nah, hal itu tidak diperbolehkan karena adzan sudah memiliki ketentuannya. Nah, kemudian suara adzan dan iqamah dilantangkan dengan madu supaya orang dari jauh itu bisa mendengar pemberitahuan waktu salat wajib. Jadi ini bisa dikatakan juga dilantangkan ini, suara azan ini disebarkan melalui pengeras suara dengan jangkauan yang jauh, agar orang itu tuh tahu kalau jam segitu itu sudah masuk waktunya sholat dan kita harus melaksanakan sholat. Nah, kemudian azan juga wajib dikumandangkan dengan madu gitu, supaya suara yang didengar itu suaranya itu indah. Nah, kemudian apa saja syarat muazin? Syarat muazin yang pertama adalah beragama Islam. Nah, kemudian tahu waktu sholat fardu. Ya ini tentu karena kembali lagi ke saat adzan dan iqamah yang pertama itu telah masuk waktu sholat. Nah, artinya seorang muazin harus tahu waktu sholat fardu itu kapan. Nah, kemudian ikhlas menghafal doa Allah. Jadi kita ikhlas melakukan azan untuk memanggil orang di sekitar kita tanpa mengharapkan imbalan, seperti misalkan kita ketika kita azan 5 kali nanti kita dibayar berapa. Nah, itu hal yang tidak disarankan atau dianjurkan, kecuali misalkan terdapat manajemen dalam lingkungan masjid tersebut yang menggaji seorang muazin atau sesuai kesepakatan bersama. Nah, kemudian memiliki suara yang merdu atau bagus. Jadi karena azan ini buah panggilan yang mengharapkan orang-orang itu datang, alangkah baiknya seorang muazin itu memiliki suara yang merdu atau bagus supaya enak juga untuk didengar. Nah, kemudian bagaimana doa setelah azan ini? Jadi doa setelah azan itu yaitu Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah was-safa wad-darajata al-aliyata rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan karunia-karunia yang banyak. Dan karuniakanlah dia sebagaimana telah Engkau janjikan, wahai Zat yang Maha Penyayang. Itulah penjelasan mengenai materi azan dan iqamah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.